Chomsky adalah pemikir era mutakhir yang paling banyak disalah mengerti dan paling banyak dinilai secara tidak tepat. Kendati karyanya sampai lebih 100 buku, bahkan bisa lebih 200 jika dibukukan semua ide-ide yang pernah ia lontarkan. Tapi ia tidak memperoleh nilai yang memadai dan yang setepatnya atas semua prestasi dan luar biasanya itu. Bahkan di negerinya sendiri, Amerika Serikat, yang padahal amat gemar menghargai prestasi individual, kadang-kadang sampai berlebihan, ternyata tidak. Ia tidak dihargai sepantasnya. Sesungguhnya Noam Chomsky adalah filsuf besar, bahkan sangat besar. Tetapi dia memang tidak seperti umumnya filsuf. Dia tidak mau bersemayam anggun di puncak Menara Gading. Chomsky terlibat terus dalam semua masalah sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, semua. Semua yang terjadi sepelosok dunia. Ia terlibat terus-menerus terlibat. Dan selalu kencang, berteriak sekeras-kerasnya. Ia sangat gigih membela perjuangan rakyat Palestina. Ia mengkritik secara sangat-sangat radikal keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Ia ikut menangis dan menjerit membela keluarga-keluarga korban pembantaian di Indonesia. Orang-orang yang dituding PKI sejak tahun 1965 itu. Ia berjuang mengutuk ketika integrasi Timur Timur dengan Indonesia sudah menjadi ladang pembantaian manusia. Sudah menjadi proses penjajahan budaya. Begitu pula masalah Papua. Chomsky terlibat sejak dulu sampai hari ini. Ia terlibat terus. Ia antara lain dalam hal yang paling mutakhir itu membela perjuangan dari Veronica Koman, gadis kelahiran Medan, Sumatera Utara yang berjuang mengadvokasi rakyat Papua itu. Yang belum lama ini namanya ramai disebut-sebut, menyusul ribut-ribut di Jawa Timur gara-gara penghinaan rasial atas warga asal Papua. Sedemikian intensnya Noam Chomsky terlibat dalam isu-isu aktual seperti itu, sehingga publik sering lupa, bahkan mungkin Noam Chomsky sendiri sering lupa, kalau ia filsuf besar, yang urusannya biasanya hanya yang serba tinggi dan abstrak. Buku karya Chomsky itu yang terbit sudah lebih 100 judul, sebagian besarnya memang mengenai pembelaannya yang sedemikian gigih terhadap pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan. Bukan terutama tentang filsafat. Sebagai filsuf, Noam Chomsky saya bilang adalah filsuf sangat besar. Salah satunya saja saya sebut kedahsyatan Noam Chomsky itu, yaitu ide-idenya mematahkan seluruh prinsip-prinsip utama filsafat strukturalisme. Tetapi strukturalisme itu sendiri justru bergantung pada Chomsky agar tidak tamat riwayatnya sebagai filsafat yang sangat besar pengaruhnya di seluruh jagat pemikiran ini. Wah, itu sungguh luar biasa ya. Dia mematahkan tapi justru kepadanya mereka bergantung. Kalau enggak, udah tamat. Strukturalisme, filsafat yang dibangun dan didukung oleh sedemikian banyak pemikir besar, filsuf besar, dihancurkan oleh Chomsky, pilar-pilar utamanya. Tapi justru kepada Chomsky pula lah filsafat strukturalisme menggantungkan hidupnya sampai sekarang. Itu terbaca jelas dari penjelasan Jean Piaget dalam bukunya berjudul Strukturalisme yang terbit pertama kali tahun 1968 di Prancis.
masih ada sangat banyak lagi kedahsyatan Noam Chomsky. Ia antara lain adalah seorang tokoh utama filsafat analitik, juga filsafat bahasa, juga filsafat post-strukturalisme. Selain yang sudah saya singgung tadi, adalah sosok guru penopang filsafat strukturalisme. Seorang ahli filsafat sains bernama Edmund Bach mengatakan penemuan Noam Chomsky dalam filsafat sains yang berbasis linguistik adalah sama setara dengan apa yang dicapai Abraham Kepler dalam ilmu fisika semesta, astrofisika. Masih banyak lagi kehebatan Noam Chomsky. Tidak mungkin saya sebut satu persatu di sini. Kita langsung saja masuk ke dalam filsafat Chomsky. Avram Noam Chomsky, filsuf Amerika keturunan Yahudi yang lahir tahun 1928. Saya akan berusaha menjelaskannya dengan bahasa yang sudah sangat disederhanakan agar gampang. Masa sekarang kita sudah biasa mendengar orang mengatakan bahwa bahasa bukan sekedar alat untuk menyampaikan pikiran manusia, melainkan alat berpikir manusia itu sendiri. Tapi dulu sebelum masa Chomsky, itu suatu pandangan yang sangat asing, sangat revolusioner. Dan Noam Chomsky bukan saja menjungkir balikan persepsi lama itu, tapi juga ia menjelaskan bagaimana bahasa itu bekerja untuk kita menghasilkan pikiran. Jadi Chomsky ini adalah ahli pikir dan sekaligus ahli tentang bagaimana pikiran itu bekerja. Nah, bagaimana bahasa berproses menghasilkan pikiran yang benar. Itu yang dijelaskan Chomsky. Bagaimana bahasa bekerja mencapai kebenaran. Itulah mengapa teori bahasa Chomsky, linguistika Chomsky adalah pula filsafat Chomsky. Filsafat pengetahuan yang benar dari Chomsky. Epistemologi Chomsky. Begini dalil utama filsafat Noam Chomsky. Bahwa tata bahasa yang menata bahasa kita bahkan menjadi generator pencipta bahasa kita. Itu lahir dari kemampuan kognitif yang unik dari setiap manusia. Kemampuan yang berbasis langsung dari sistema diri kita sebagai manusia yang meliputi sistem biologi kita. Saya ulangi. Tata bahasa lahir dari kemampuan kognitif unik dari setiap manusia. Tata bahasa yang kita lahirkan itu bukan saja menata bahasa kita, melainkan bahkan menjadi generator pencipta bahasa kita. Dan kemampuan kognitif yang melahirkan tata bahasa itu berbasis langsung dari sistema diri kita sebagai manusia yang meliputi sampai sistem biologi kita. Jadi, Noam Chomsky merevolusi posisi dan fungsi tata bahasa dalam sistem mental manusia. Sudah menjadi keyakinan umum bagi kita semua ya selama ini bahwa anak manusia diajarkan tata bahasa atau grammar agar dapat berbahasa secara benar, begitu. Jadi tata bahasa atau gramatika itu adalah hukum bahasa yang datang dari luar diri seorang anak manusia, datang dari guru bahasa atau orang tua yang mengajarnya bicara, yang dimulai dengan proses meniru-niru oleh anak itu, gitu, begitu. Tetapi Noam Chomsky mengungkap dengan sedemikian banyak bukti sangat tegas bahwa tata bahasa itu sudah ada dalam sistem kesadaran setiap anak manusia. Dan sistem tata bahasa yang ada dalam diri anak manusia itulah yang lebih bermutu tinggi.
Karena itulah yang akan mengembangkan tata bahasa yang sudah berlaku. Dengan itulah kebudayaan serta peradaban umat manusia berkembang. Dengan inilah Chomsky serta semua penganutnya berjuang agar metode pembelajaran tata bahasa di sekolah yang ada selama ini dirombak secara radikal. Jadi menurut Chomsky, berbahasa dengan tata bahasa yang benar dan bahkan lebih benar adalah kompetensi manusia, bakat bawaan setiap anak manusia. Di dalam diri manusia terdapat daya yang membentuk tata bahasa, bahkan tata bahasa yang sifatnya generatif. Artinya akan secara kreatif mencipta terus-menerus tata bahasa yang baru. Selanjutnya, sebagaimana didemonstrasikan oleh diri Chomsky sendiri, termanifestasi dalam diri Noam Chomsky sendiri, ia melahirkan, menelorkan sangat banyak teori tata bahasa. Sehingga dengan teori-teori bahasa yang ia telorkan itu, yang serba penting dan besar itu, Noam Chomsky diakui banyak kalangan sebagai bapak linguistika modern. Chomsky melahirkan sangat banyak teori tata bahasa yang sangat penting, sangat mendasar. Bahkan boleh dibilang sebagai meta tata bahasa. Semuanya merupakan penemuan besar. Satu di antaranya saja yang terkenal, yang sudah menjadi sumbangan penting bagi pengembangan dari apa yang sekarang kita kenal sebagai komputer, yaitu teori linguistika Chomsky yang dikenal dengan nama hierarki Chomsky. Itu telah digunakan menjadi bahasa komunikasi antar mesin, antar peralatan mesinal. Seperti yang dirintis oleh Norbert Wiener, penemu sibernetika itu ya. Teori hierarki Chomsky itu terkadang disebut juga bersama-sama dengan nama dari Marcel Schutzenberger menjadi hierarki Chomsky-Schutzenberger. Mengapa sebagai filsafat teori Chomsky itu saya bilang sangat besar? Mengapa filsafat Chomsky saya katakan memiliki kadar kebenaran sangat tinggi? Ini yang tidak dilihat oleh umumnya ahli filsafat. Karena mereka tidak memiliki ukuran atau parameter tentang apa dan bagaimana filsafat yang sebenar-benarnya. Sehingga mereka tidak mampu mendiat hal yang sangat penting dan besar yang ditemukan oleh Chomsky. Sesuai filsafat yang saya kembangkan, suatu ide adalah benar jika merupakan konstruksi logika dari semua objek terkait dengan satu tujuan etikal kebaikan bagi sebanyaknya orang. Atau untuk mencapai suatu tujuan yang paling benar bagi sebanyaknya manusia, dikonstruksikanlah semua esensi logikal dari setiap objek dan sarana terkait untuk mencapai tujuan etikal itu. Nah, instansi yang berarah etikal itu hadir secara generatif di dalam sistem manusia yang hakiki. Dalam sistem manusia yang fitriah, fitra ideal manusia, mengarahkan proses kreatif pembentukan konstruksi logikal semua teori, semua ide, filsafat, sains, maupun aplikasi teknologinya. Jadi jelas Noam Chomsky dengan dalil utamanya bahwa tata bahasa yang menata bahasa kita, yang menjadi generator pencipta bahasa kita,
lahir sebagai kemampuan kognitif yang unik dari setiap manusia. Kemampuan yang berbasis langsung dari sistema diri kita manusia, yang meliputi sistem biologi kita, itu jelas sangat benar. Teori Chomsky itu benar. Temuan filsafat dengan kadar kebenaran yang sangat tinggi. Itulah yang dicapai oleh filsafat Noam Chomsky. Yang Chomsky sebut sebagai struktur dalam, inner structure, struktur di dalam diri manusia yang terproyeksikan menjadi struktur bahasa atau gramatika, yang karena itu pemikiran Chomsky sering disebut beraliran Inneism, dalamisme, kedalamanisme, Inneism. Itu jelas Chomsky sudah berhasil melihat sumber terdalam dari penghasil segala yang mengada. Chomsky sudah berhasil melihat apa yang dicari-cari oleh Heidegger. Chomsky sudah berhasil melihat apa yang menggelisahkan Kierkegaard sampai matinya, yaitu subjektivitas yang sekaligus objektif. Jadi kalau biasanya filsafat atau ilmuwan mengutamakan objektif, Kierkegaard bilang harus subjektif. Tetapi bagaimana subjektivitas yang objektif? Itu jelas di dalam temuan Noam Chomsky. Filsafat Chomsky juga dengan demikian membuat filsafat fenomenologi menjadi barang rongsokan yang sudah tidak berguna. Apalagi teori Immanuel Kant tentang noumena yang mencipta fenomena. Itu udah tidak relevan lagi gitu ya. Nah, Chomsky sungguh-sungguh luar biasa. Lalu, apakah dengan demikian maka filsafat Chomsky sudah berpuncak, sudah memuncaki seluruh filsafat? Sejarah filsafat sudah berakhir. Apakah dengan demikian filsafat sebagai upaya mencapai kebenaran, mencari kebenaran, sudah selesai pada Chomsky? Dan ketika kenyataannya dunia filsafat sampai hari ini masih terus bergelora, terus melaju sampai hari ini, itu jelas harus berarti bahwa Chomsky masih belum benar, belum memadai, belum 100% benar. Ya, tentu saja harus disimpulkan begitu ya, gitu. Nah, di manakah kekurangan filsafat Chomsky? Noam Chomsky tidak memperdalam filsafat struktur dalamnya itu, strukturalisme dalamnya itu tidak ia bawa makin mendalam ke dalam kedalaman ultim, kedalaman paling dalam. Kalau ia bawa ke dalam rahim hakikinya, maka Chomsky akan bertemu etika. Etika yang hakiki tentu saja, yaitu etika yang berinti pada kebaikan. Bonum, kata Thomas Aquino dalam bahasa Latin, summum bonum. Agathos, kata Plotinus dalam bahasa Yunani. Al-khair, kata Imam Al-Ghazali dalam bahasa Arab. Noam Chomsky tidak sampai ke dalam dasar terdalam atau dasar yang sebenar-benarnya itu. Itulah mengapa dalil utama teorinya tadi yang sebenarnya sudah sangat benar dan sudah melihat secara objektif hakikat dari semua persoalan itu bahkan tidak bisa diterapkan secara umum agar semua orang bisa mempelajarinya dan menjadi hebat. Tidak semua anak manusia bisa mencapai pelaku bahasa yang ideal sebagaimana yang Chomsky bayangkan. Jangankan untuk menjadi pelaku bahasa yang ideal, ya.
semua anak untuk mempelajari tata bahasa saja, itu tidak semua anak, bahkan tidak semua orang dewasa punya kemampuan yang merata. Artinya apa? Yang Chomsky sebut kompetensi itu tidak merata. Mengapa? Karena dia tidak melihat faktor etika. Yaitu ketika faktor etika sudah dirusakkan ya oleh segala macam nafsu maupun budaya, maka kompetensi itu menjadi impotensi. Jangankan untuk semua anak bisa menelorkan tata bahasanya sendiri yang lebih berkualitas dibanding tata bahasa yang ada. Untuk sekedar mengerti tata bahasa yang diajarkan di sekolah pun, itu tidak semua anak manusia memiliki kemampuan yang merata. Struktur dalam dari setiap orang sudah tidak sama kualitasnya, sehingga kompetensi menjadi tidak sama. Sehingga gagallah pembentukan etis dan akhlak yang hakiki dari setiap orang. Seorang Noam Chomsky dalam hidupnya terbukti berhasil menelorkan banyak teori tata bahasa yang penting dan serba besar itu kan karena keberhasilan dia memelihara terus etos cinta kasihnya atau akhlak pengasih dan penyayangnya. Etos kebaikan itu pula yang mendorong dia untuk terus-menerus terlibat di dalam perjuangan membela kaum yang mengalami ketidakadilan struktural di mana-mana.